Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, terima kasih Anda kembali menyaksikan Brendo TVRI Bengkulu. Dan tentu saat ini kami menginformasikan bahwasanya narasumber kedua kami sudah hadir di tengah-tengah kita di studio, yaitu ada Bapak Abdullah Ibrahim Ritonga atau kami sapa Bang Baim ya? Iya, benar. Selaku Direktur Eksekutif Walhi Bengkulu. Selamat sore Bang Baim. Selamat sore Bang. Ya, terima kasih sudah hadir untuk berbagi kepada pemirsa TVRI di rumah. Oke, mungkin saya akan mulai dari pertanyaan yang sudah saya tanyakan ke Pak Ridwan tadi. Melihat bagaimana kondisi permasalahan sampah di Bengkulu seperti apa, terutama Walhi yang memang sebagai salah satu organisasi independen non-profit yang memang sudah bergerak di bidang lingkungan dan banyak hal, melihat ini seperti apa permasalahan sampah di Bengkulu khususnya seperti apa? Ya, kalau kita mau melihat persoalan sampah di Bengkulu ini kan sebenarnya ada 5 aspek yang harus kita pahami dulu kan. Ya. Satu soal regulasinya gitu ya, kemudian soal pembiayaannya, sosial budayanya gitu ya, teknologinya gitu ya Pak. Nah, satu soal regulasi. Sebenarnya kalau kita regulasinya secara nasional kan sudah ada tuh undang-undang tentang pengelolaan sampah. Kemudian kita turunkan juga di daerah, khususnya di kota ya, karena sore ini kita mau mendiskusikan soal penanganan sampah kota gitu ya. Itu ada Perda nomor 2 tahun 2011 ya Pak ya, tentang pengelolaan sampah di Kota Bengkulu. Nah, artinya kalau secara umur ya, secara regulasi, nah pertanyaannya itu serius, apakah dalam 5 tahun sekali misalnya Pak, ya kan Perda nomor 2 tahun 2011 itu pemerintah daerah melakukan peninjauan kembali gitu ya, atau mengevaluasi apakah memang Perda nomor 211 itu dia masih relevan dengan kondisi kita saat ini, karena kalau dihitung secara umur 2011 berarti 13 tahun Bang. Ya kan, setidaknya kan dia setiap 5 tahun sekali itu dievaluasi sesuai dengan kondisi kan Pak, apakah masih relevan atau tidak. Nah, kalau bicara soal sampah sebenarnya kompleks memang persoalan sampah ini kan, dia nggak bisa dilihat satu sisi, satu pihak gitu ya. Artinya kalau kita mau mendalaminya, menelisiknya itu tadi harus 5 aspek tadi. Nah, itu secara regulasi. Nah, pertanyaan kita di Walhi, apakah memang kondisi Perda itu masih relevan dengan situasi kita saat ini gitu ya, soal penanganan sampah rumah tangga dan sejenisnya. Karena seingat saya di Perda itu Pak, itu ada pasal yang menyebutkan sebelum sampah itu dibawa ke TPA, dia harus dibawa ke tempat pengelolaan sampah terpadu. Nanti di tempat pengelolaan sampah terpadu ini, mana sampah-sampah yang nggak bisa diolah lagi itu maka dibawa ke TPA. Kita kan di Kota Bengkulu ada TPA Air Sebakul yang rencananya pemerintah juga punya target mau memperluas TPA Air Sebakul. Nah, itu satu kalau soal regulasinya. Kemudian secara pembiayaan, kalau dari pemantauan kami juga itu sangat minim soal pembiayaan untuk menangani sampah di Kota Bengkulu. Artinya kan harus ada political will pemerintah, baik dalam hal ini ya legislatif, tentu nanti akan diajukan oleh eksekutif gitu ya. Bagaimana dia memperhatikan bahwa persoalan sampah ini ya harus menjadi prioritas gitu ya, prioritas bagaimana political will pemerintah itu untuk misalkan mensupport gitu ya, mendukung apa yang menjadi inisiatif dari pemerintah daerah itu sendiri dalam hal ini eksekutif gitu ya. Itu sangat minim Pak, seingat saya itu berapa itu ya, ratusan juta kalau nggak salah dalam setahun pengelolaan sampah gitu ya. Nah, artinya kan sangat minim gitu ya. Nah, bagaimana fasilitasnya gitu ya, sarana prasarananya gitu ya. Ini kan bicara soal teknologi, itu juga kondisinya mungkin bisa dibilang ini Pak ya, kondisi tidak memungkinkan juga dari kondisi teknologi sarana prasarananya gitu ya. Kemudian
tadi saya sempat dengar dari Pak Ridwan bicara soal sampah ini, ya tentu masyarakat juga harus memahami bagaimana persoalan sampah ini bisa ditangani, bukan ini menjadi tanggung jawab dari pemerintah. Nah, kalau kita bicara sosial budaya, pertanyaan seriusnya gini, apakah dalam kurun waktu 13 tahun ini, Perda nomor 2 tahun 2011 itu dia sudah disosialisasikan secara maksimal di masyarakatnya, sehingga secara kultur budaya, sosial budaya juga kita harus memahami bagaimana. Baik, Bang Baim, kita akan menjawab dialog interaktif terlebih dahulu karena pemirsa TVRI ada yang menghubungi kita untuk bertanya mengenai tema kita pada hari ini. Oke, kami persilakan kepada pemirsa TVRI, apakah kami sudah terhubung? Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Mungkin bisa perkenalkan diri dari mana? Pak Edi. Pak Edi. Oke, Pak Edi. Jadi tema kita hari ini adalah mengenai penanganan sampah di Kota Bengkulu. Silakan, mungkin kami berikan kesempatan untuk bertanya kepada dua narasumber kita. Baik, terima kasih untuk Pak Kadis. Saya mau nanya nih Pak, kebetulan kan ini penanganan masalah sampah temanya ya. Ya. Ya, Nah, Pak. kalau penanganan masalah sampah, sebenarnya ibu-ibu rumah tangga itu bisa membantu Pak, karena kita ketahui bank sampah itu kan sudah ada Pak ya di Kota Bengkulu. Ya, sudah banyak Pak. Tinggal lagi bagaimana memaksimalkan peran ibu-ibu itu untuk membantu pemerintah dalam hal ini mengatasi masalah sampah. Ya. Atau dengan rencana pemerintah kota untuk mengadakan lomba ya kan, lomba lingkungan bersih seperti itu. Ya. Ya, jadi ada dua peluang bagi Kota Bengkulu untuk membantu mengatasi masalah sampah. Nah, selain itu mungkin dari pemerintah sendiri tinggal nanti kaitannya dengan kalau sebelumnya kan ada masalah armada tuh Pak ya. Ya. Nah, secara bertahap armada itu dapat diperbaiki atau ditingkatkan seperti itu Pak. Ya. Ya, mungkin itu dulu Pak dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi. Mungkin kami memberikan waktu untuk Pak Ridwan memberikan jawaban, tanggapan, terutama mengenai pengelolaan sampah tadi ya, melibatkan ibu-ibu dan mungkin masalah strategi nih Pak ya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Edi atas masukannya. Ya, jadi memang benar Pak. Jadi penanganan sampah itu ya bisa kita pilah Pak ya, dengan dari hulu dan hilir begitu. Jadi ada dua strategi kita melihat dari hulu, dari sumbernya. Sumber sampah itu kan dari rumah tangga begitu. Nah, jadi sebenarnya kita mengharapkan perubahan perilaku dari rumah tangga sebagai produsen sampah. Nah, seperti yang Bapak Edi bilang tadi, yang sangat berperan dalam permasalahan sampah di rumah tangga adalah ibu-ibu. Nah, ketika ibu-ibunya kreatif, ya, dia dari rumah itu sudah memilahkan mana-mana sampah-sampah yang mempunyai nilai ekonomis. Nah, jadi dipilahkan. Ya, rata-rata yang punya nilai ekonomis itu adalah anorganik begitu, seperti kardus, ya plastik, ya botol dari kaca misalnya maksud saya, itu sudah dipilahkan begitu, dipilahkan itu bisa disimpan. Nah, sedangkan yang organik, nah kalau dia misalnya dia mau olah, seperti misalnya dia untuk buat maggot, untuk menambah sumber pendapatannya, atau dia mau buat ekoenzim, atau dia kompos, itu bisa. Nah, atau dibuang ke tempat pembuangan sampah. Misalnya, ya dia berlangganan, ya mungkin di tempatnya dibuang tong sampah itu silakan. Nah, ketika sampah-sampah yang mempunyai nilai ekonomis ini, anorganik ini bisa dia jual langsung kalau sudah dikumpulkan atau diletakkan di bank sampah begitu. Atau juga kalau tidak mau dia ya menjualnya di bank sampah, menyimpannya di bank sampah, dia bisa mensedekahkan begitu. Namanya sedekah sampah.
Nah, ini sudah kita buat gerakan-gerakan, gerakan misalnya kita kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah, gerakan sedekah sampah. Kita sampaikan aja, kita telepon saja, mereka datang untuk menjemput sampah. Tentu sampah-sampah yang anorganik, yang mempunyai nilai ekonomis. Ya. Nah, perubahan perilaku itulah yang memang kita harapkan dari hulunya, ya. Dan kita juga untuk mensosialisasikannya, ya perda kita, perda nomor 2 itu sudah masif lah, ya, karena barang itu perda itu sudah lama. Nah, tetapi bagaimana menggerakkan masyarakat itu tidak cukup rupanya melalui sosialisasi. Kita coba, kita pasang surut karena kita sesuaikan dengan anggaran. Di anggaran 2024 itu tidak memadai dan tidak muncul kami buat lomba Bengkulu Bisa. Bersih, indah, sejuk, dan asri. Itu tidak bisa kami munculkan. Tetapi tahun 2025, tahun ini, itu akan kita munculkan. Nah, kami menilai, melalui lomba Bengkulu Bisa ini, itu bukan main manfaatnya. Pertama sekali, ya, kita secara tidak langsung mensosialisasikan perubahan perilaku kepada masyarakat bahwa mereka itu harus bersih-bersih lingkungannya. Nah, kita gerakkan setiap hari Sabtu atau hari Minggu, masyarakat gotong royong untuk membersihkan sampahnya. Kami DLH menyiapkan armadanya. Nah, ini kita harapkan semua kelurahan nanti bergerak. Nah, nanti ketika wali kota terpilih dilantik, itu kita launching lomba Bengkulu Bisa. Nah, dengan lomba Bengkulu Bisa ini juga, ya, ini, ya, memancing masyarakat, ya, ada jiwa kepeduliannya terhadap kebersihan dan keindahan lingkungannya. Jadi kadang-kadang bukan saja dia bersih-bersih, tetapi bagaimana lahan-lahan kosong itu dia buatnya indah begitu, kosong. Nah, dan salah satu syarat nanti kita buat, karena kita juga sudah ada rencana aksi nasional masalah pengelolaan sampah di Indonesia, sudah kita tanda tangani dan kita sepakati. Kita harapkan nanti satu rukun warga, satu RW itu minimal itu satu bank sampah. Nah, jadi ketika misalnya kelurahan itu ada 3 atau 5 RW, itu minimal 3 atau 5 bank sampah. Itu yang kita harapkan. Agar sampah-sampah tadi itu terpilahkan dan tidak semuanya itu diangkut ke TPA. Karena kita keterbatasan luasan lahan TPA kita. TPA kita ini luasnya 6,8 hektar dan sekarang sudah over kapasitas. Nah, ketika tidak ada pengurangan dari hulunya, dari sumbernya, semuanya diangkut ke TPA, ini TPA kita sudah kewalahan begitu. Jadi memang terberdayakan. Pun itu kurang begitu. Jadi memang dari hulu sudah kita berdayakan ya, termasuk ibu-ibu tadi, dan juga memang masalah lomba juga akan diakomodir nanti. Tapi nanti kita tahan dulu ya Pak, karena kita akan ada yang lewat dulu nih. Tetap bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu setelah jeda pariwara berikut ini.